Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 10 akan memberikan hasil review artikel kami yang berjudul Budaya Sipalambi dalam Praktik Bagi Hasil. Pertama-tama, saya akan menunjukkan mengenai daftar isi dari PPT kelompok kami. Yang pertama ada latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil penelitian, simpulan, kelebihan, dan kekurangan. Baik, yang pertama mengenai latar belakang. Budaya Sipalambi merupakan tradisi kerjasama dan tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengelolaan sawah di masyarakat adat Ulu Salo, Kedatuan Lowo. Sistem bagi hasil yang diterapkan mengedepankan keadilan, transparansi, dan nilai-nilai sosial. Kesepakatan lisan antara kedua belah pihak menjamin keberlanjutan dan kerjasama harmonis dalam masyarakat adat Ulu Salo. Jadi artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sih budaya Sipalambi mempengaruhi pengelolaan lahan pertanian dan hubungan sosial. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari artikel budaya Sipalambi dalam praktik bagi hasil adalah untuk mengkaji sistem hasil yang diterapkan di masyarakat adat Ulu Salo dan menganalisis bagaimana sistem ini beroperasi dalam budaya Sipalambi. Artikel ini juga bertujuan sebagai penjelasan mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang mendasari praktik bagi hasil yang juga termasuk sebagai prinsip tolong-menolong dan keadilan. Untuk yang ketiga mengenai metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi. Metode ini melibatkan wawancara secara langsung dengan beberapa informan seperti petani sawah, petani lahan, dan tokoh adat untuk mengumpulkan beberapa data mengenai sistem kerjasama dalam praktik bagi hasil tersebut. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai hasil penelitian hingga akhir. Terima kasih. Oke, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan poin keempat, yaitu hasil penelitian. Penelitian tentang budaya Sipalambi di Desa Ulu Salo mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat adat tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan keadilan. Budaya tolong-menolong ini mencerminkan dalam metode kerjasama seperti metode Sialo dan Masaro yang menekankan kesepakatan lisan dan saling membantu. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemaslahatan bersama menjadi tujuan utama, di mana pemilik lahan dan penggarap saling merasakan manfaat dari hasil yang dikelola secara adil dan harmonis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema Sipalambi. Nah, di sini ada pihak pertama, itu kita bisa sebut Mapalambi, dan ini ada pihak kedua yang dinamakan Dipalambi. Nah, dari dua tersebut itu bersatu dinamakan Sipalambi dengan kesepakatan saling membantu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin nomor 5, yaitu kesimpulan pembelajaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan budaya Sipalambi dalam praktik bagi hasil di Desa Ulu Salo mengedepankan nilai-nilai sosial, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Melalui sistem kerjasama yang berbasis pada tolong-menolong, masyarakat mampu menjaga hubungan harmonis antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam praktik akuntansi syariah, di mana kesepakatan yang adil dan transparan menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama, serta melestarikan tradisi budaya di tengah-tengah perubahan zaman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihannya di poin pertama yaitu integrasi nilai lokal dan akuntansi syariah. Poin kedua, penggunaan wawancara langsung dengan informan itu dapat memberikan data yang kaya dan mendalam, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik bagi hasil di masyarakat adat.
Yang poin ketiga yaitu fokus pada keadilan dan kemaslahatan. Pilihan ini menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian hasil yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kemaslahatan bersama. Untuk poin yang keempat, relevansi budaya dalam ekonomi modern ini menunjukkan bahwa masyarakat mengalami modernisasi, nilai-nilai tradisional tetap memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial dan ekonomi yang harmonis. Nah, di sini saya akan menjelaskan kekurangannya. Yang pertama, ketergantungan pada kesepakatan lisan. Praktik kesepakatan lisan dalam sistem bagi hasil dapat menimbulkan potensi konflik di masa depan karena tidak ada bukti tertulis yang mengikat. Untuk poin yang kedua, hanya berfokus pada desa ulus-halus sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk masyarakat adat lainnya dan di wilayah yang berbeda. Untuk poin yang ketiga, artikel ini tidak menyertakan data kuantitatif yang dapat mendukung ketentuan kualitatif. Yang keempat, pergeseran nilai adat. Dengan adanya pengaruh modernisasi, ada kemungkinan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi mulai memudar. Terima kasih sudah menyimak pemaparan dari kami tentang artikel budaya Sipalambi dalam praktik bagi hasil. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.